Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Sinatra Putra, NRP 50092011013. Dengan itu, untuk tugas pemrograman komputer saya adalah pendataan pasien COVID di suatu kelurahan. Di sini untuk kasusnya di Kelurahan Kegen sesuai dengan tempat tinggal saya. Nah, untuk yang pertama saya akan menunjukkan aplikasinya seperti apa, program actionnya seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, jadi program ini jika belum ada database yang belum masuk, maka akan otomatis database itu akan dibuat. Nah, selanjutnya tampilan awalnya seperti ini, ada pilihan mode layar. Nah, bisa gelap atau terang, bisa menuliskan terang atau gelap. Nah, terang seperti ini. Ini akan memudahkan kita pengguna jika memerlukan cahaya yang cukup untuk membaca, disesuaikan dengan kebutuhan saja. Lalu ada menu login, membutuhkan ID dan password admin 123, untuk passwordnya 123456778. Lalu masuk ke menu dashboard utama. Di sini ada bagian atas adalah headernya berupa judul, kemudian ada data pasien COVID-nya. Ini tidak ada data untuk ditampilkan karena tidak ada data yang akan ditampilkan karena belum memasukkan data. Lalu selanjutnya di bawahnya ada main menu yang ada 6 fungsi utama, yaitu adalah tambahkan data, hapus data, kemudian ubah data, urutkan data, cari data, lalu refresh dan tampilkan data untuk menampilkan data. Lalu ada fungsi yang lain yaitu 9, yaitu kembali ke dashboard utama, yaitu ini. Lalu yang terakhir adalah keluar, perintah keluar. Lalu masukkan perintah berupa angka, misal kita tambahkan data terlebih dahulu. Nah, kemudian apabila kita belum mempunyai database sama sekali, lalu kemudian memasukkan data, misal akan masukkan 2 data, NIK 2828282828. Nah, lalu nama Faiz Sinatria. Nah, usia saat ini 20, jenis kelamin laki-laki, golongan darah A, kondisi saat ini sakit. Lalu data kedua, misal Faiz, mohon maaf, salah. Ini NIK, untuk NIK-nya 1010101010. Oke, untuk namanya Faiz Putra, usia 29, jenis kelamin laki-laki, golongan darah O, kondisi sehat, alhamdulillah. Seperti itu. Nah, maka otomatis database akan langsung muncul, akan langsung terbuat, tersave data. Isinya seperti ini, sesuai dengan apa yang diinputkan tadi, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan kembali ke dashboard utama, atau mungkin kita akan kembali ke hapus data. Coba memasukkan NIK, salah satu adalah 101010101010. Nah, maka akan ditunjukkan data yang cocok dengan NIK tersebut. Jika tidak ada, maka dia akan mengeluarkan tampilan tidak ada data yang sesuai dengan NIK tersebut. Nah, di sini ada konfirmasi apakah yakin untuk mengubah data tersebut. Jika kita pencet ya atau Y, maka data berhasil dihapus, seperti itu. Dan jika kita cek di database-nya, maka database-nya data tersebut sudah hilang, tinggal 1 data karena telah dihapus seperti tadi. Lalu menu selanjutnya yaitu menu ubah data 3, sama seperti tadi, sama seperti hapus data. Misal kita ingin mengambil NIK ini, lalu kita ubah. Nah, maka akan muncul data yang cocok dengan NIK tersebut. Maka akan ada konfirmasi apakah Anda yakin ingin mengubah data tersebut. Jika ya, maka memasukkan ulang data-data seperti nama, usia, jenis kelamin, golongan darah, dan status. Nah, untuk nama mungkin saya akan mengubah Faiz Faiz Sinatria, Faiz saja.
Lalu usia saat ini diubah menjadi 21, kelamin laki, golongan dari darah diubah menjadi AB, kondisi diubah menjadi sudah sehat, alhamdulillah. Nah, maka lanjutannya ke dashboard utama, maka tampilannya sudah berubah sesuai dengan apa yang kita ubah. Kemudian kita menambahkan data lagi untuk melakukan fungsi yang keempat dan kelima. Nah, kita akan masukkan 3 data tambahan, NIK 1212112. Untuk namanya mungkin akan saya tulis menjadi Ahnaf Farel. Usia saat ini 19. Dan sangat laki-laki, golongan darahnya O, kondisinya alhamdulillah sehat. Lalu data kedua ada Moh As NK dulu ya, 2323. Lalu namanya Moh Ashari. Seperti familiar sekali ya untuk kita semua ini. Usianya sudah 56, sekitaran seperti itu untuk jenis kelamin laki-laki, golongan darah B, kondisi OTG. Nah, semoga sehat selalu. Nah, data selanjutnya yaitu NIK 4545454545. Nah, ya, pas. Nah, namanya mungkin menjadi Siti Wulandari. Nah, usia saat ini 31. Jenis kelamin perempuan, darah kondisinya sehat juga. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan kembali ke dashboard utama. Lalu kita mencoba menu ke 6. Ini nomor 6 menu ke 6 dan 9 ini sama. Nah, seperti ini kan hasilnya. Kita punya 4 data, yaitu coba kita masukkan salah klik. Nah, kita coba kembali ke dashboard utama, kita urutkan data. Coba urutkan data terlebih dahulu. Urutkan berdasarkan ada 3 pilihan, ada NIK, ada nama, dan ada juga usianya. Nama ini di sini diurutkan berdasarkan ASCII ya. Jadi diurutkan sesuai dengan kapital dan tidak kapital, itu juga berpengaruh, dan didahulukan dengan kapital. Lalu coba kita urutkan berdasarkan NIK terlebih dahulu secara menaik. Di mana data yang ditampilkan yaitu data akan ditampilkan di menu ke-6. Nah, data di sini akan ditampilkan bahwa NIK-nya bahwa sudah terurut sesuai dengan NIK-nya dari terkecil. Atau kita coba lagi sesuai dengan nama secara menurun. Kita ambilkan lagi. Nah, yang pertama adalah S, Muh, kemudian Moh, kemudian Ahnaf. Sesuai dengan ketentuannya juga. Lalu lanjut menu kelima, cari data. Nah, cari data berdasarkan ada 5 basis caranya, yaitu ada NIK, nama, status, golongan darah, dan juga tanggal. Nah, misal di sini kita mengambil kasus cari berdasarkan status. Semuanya sama saja untuk cara menggunakannya, yaitu pengurutannya. Maka di sini juga ada 3, yaitu statusnya sehat, sakit, OTG. Misalkan kita mencari yang sakit. Nah, ketika ada ditemukan data karena kita tidak ada data sakit, karena semua sehat-sehat dan OTG. Nah, kemudian kita cari data berdasarkan status OTG. Nah, maka akan muncul tampilan data yang memiliki status OTG. Atau kita cari data lagi menggunakan berdasarkan tanggal. Nah, untuk pencarian berdasarkan tanggal, kita akan dimasukkan tanggal, bulan, dan tahun. Misal tanggal yang dicari tanggal 5/7/2021. Nah, akan ditampilkan seluruh data yang diinputkan pada hari ini, pada tanggal tersebut lah. Jadi kita cari lagi berdasarkan golongan darah. Nah, maka kita akan mencoba golongan darah, ada 4 di sini ya.
AB, nah akan muncul dengan golongan darah AB. Lalu kita kembali ke dashboard utama dan begitulah program COVID token ini, penjelasan yang telah saya sampaikan seperti ini. Nah, untuk setiap proses termasuk pengurutan, data yang ditampilkan di program Excel ini juga akan sama dengan apa yang ada di database. Nah, seperti ini. Nah, jadi misal kita sudah mengurutkan datanya itu, maka kita juga akan, nah sama seperti apa yang ada di program. Setiap program menunya itu akan langsung menyimpan data ke database-nya seperti itu. Nah, jika akan keluar kita pilih 0. Nah, sudah selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Sinadra Putra, NRP 509201013 dari Departemen Teknik Fisika. Di sini saya akan mendemokan tentang program CPP. Baik, di sini untuk header library-nya saya menggunakan library seperti ini, standar bit standar C++.h untuk standarnya, lalu IOStream untuk input outputnya, lalu FFstream untuk pengelolaan filenya, lalu ada ctime, ada C standard IO, kemudian ada string, ada time.h. Di sini time.h untuk clear screen dan juga pause. Kemudian windows.h ini untuk menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Windows, seperti fungsi untuk mengubah warna layar dan juga fungsi untuk mendapatkan waktu saat ini. Di sini juga akan menggunakan using namespace std supaya lebih singkat dalam penggunaan penulisannya. Lalu pertama yang kita lakukan adalah inisialisasi struct. Di sini saya akan menggunakan data-data COVID. Maka dalam struct kita membutuhkan variabel berubah date, month, dan year, kemudian string dalam name, kemudian NIK dalam long karena membutuhkan 16 digit, lalu ada age, usia, lalu dalam integer, ada gender, blood type, dan status dalam bentuk string. Konstruksi kalian ID COVID menjadi COVID dengan 1000 data. Lalu di sini kita juga membuat variabel global berubah total. Di sini total digunakan untuk membaca atau menghitung total data yang ada pada saat ini. Lalu ada inisialisasi pengolahan file, if stream dengan is dan off stream dengan os. Kemudian saya akan masuk ke main dulu. In main ada deklarasi variabel. Sebelumnya kita clear screen dulu dengan layarnya dengan sistem CLS. Ada variabel char command, string screen, dan integer n. Kemudian menu mode gelap atau terang. Di sini cukup sederhana. Di sini kita menampilkan header tadi, header programnya itu. Lalu kita akan memasukkan screen, variabel screen. Nah, apabila itu sama dengan T ataupun terang, itu akan mengubah warnanya menjadi F0. F ini merupakan warna background putih dan 0 ini merupakan warna tulisannya yang berwarna hitam. Selain itu, maka program akan tetap memiliki tampilan gelap. Nah, kemudian di sini untuk menu login selanjutnya sederhana saja. Di sini kita akan menggunakan ID name dan ID pass. Kemudian ada integer test sama dengan 1, kemudian adalah valid sama dengan false. Kemudian di sini sistemnya menggunakan while akan terus berjalan selama input masukannya tidak sama dengan apa yang diharapkan. ID passnya juga belum sesuai dan juga tesnya masih kurang dari 5. Jadi di sini adalah user diberikan 5 kali kesempatan dalam data loginnya. Untuk data loginnya itu cukup masukkan ID name dan ID pass, dimasukkan saja.
Jika ID name itu sama dengan admin 123 dan ID pass sama dengan ini, maka valid akan menjadi true, dan apabila validnya itu tadi true akan menuju ke program selanjutnya. Yang selanjutnya, ketika sudah masuk ke dashboard program, maka program akan melakukan get data. Get data yaitu mengambil data dari database. Jika belum ada, maka akan dibuat nanti. Selanjutnya show data seperti di program utama tadi yang telah dipresentasikan tadi. Lalu ada list comment, menu pilihannya tadi. Lalu menu pilihannya tadi akan masuk ke while. Jadi ketika komennya tidak sama dengan 0, maka akan terus berjalan dengan switch case. Case 1 yaitu insert data. Jika masukan 2 itu delete data, 3 delete data, 4 sort data, 5 search data, 6 show data. Begitu juga dengan 9 show data. Lalu kemudian default case-nya itu untuk pilihan tidak valid, seperti itu. Nah, jadi selama komennya tidak sama dengan 0, maka while-nya akan terus berjalan seperti itu. Kemudian ada sistem pause, juga sistem clear screen. Sistem pause ini untuk memberikan jeda untuk program. Jadi sehingga user akan dapat melihat proses apa yang dapat dilakukan sebelumnya, yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian dapat di clear screen dan selesai. Lalu itu untuk in main-nya. Lalu masuk ke fungsi dan pada prosedur-prosedurnya. Ini adalah list comment. Ini adalah template dari cout-nya, cout biasa yang berisi tentang komen agar memudahkan user dalam memilih pilihannya. Lalu kedua ada get time. Get time digunakan untuk mendapatkan waktu saat ini dengan keluaran integer. Jadi di sini saya menggunakan codingan yang ada di internet untuk get time-nya. Lalu apabila switch parameter select-nya yaitu 1, maka akan mengeluarkan waktu tahun ditambah 1900. Lalu juga 2 akan keluar month ditambah 1, dan jika 3 akan dikembalikan nilai dari hari ini. Lalu selanjutnya adalah fungsi spacer. Fungsi spacer ini adalah untuk template untuk membuat tab agar supaya mudah tidak mengulang codingan lagi. Jadi semisal panjang dari parameternya itu kurang dari 8, maka akan melakukan double tab. Lalu apabila tidak akan menggunakan satu tab saja. Lalu masuk ke header screen. Ini merupakan template juga untuk menunjukkan header dari program kita ini atau judul dari program kita ini dengan adanya getTime 3, getTime 2 dan getTime 1. Seperti tadi getTime-nya tanggal, bulan dan tahun. Lalu selanjutnya ada space grid. Space grid gunakan untuk membuat template tentang garis pembatas sebagai garis pembatas sekaligus enter 2 kali. Lalu auto time. Nah, auto time ini dengan parameter indeksnya, apabila indeks itu indeks data dari COVID ini untuk date-nya sendiri, maka akan menampilkan getTime 3 atau tanggal, lalu month untuk bulan, dan year untuk tahun. Kemudian untuk space name-nya, ini untuk membuat template juga. Jadi maksudnya space name ini untuk mengatasi error, yaitu ketika masuk ke database, karena kita di sini untuk membedakan data. Untuk membedakan setiap data, kita akan menggunakan spasi. Nah, karena itu kita akan mengalami error jika tidak mengubah nama yang ada spasi itu, tetap ada spasinya. Jadi kalau misalnya namanya itu masih ada spasinya,
itu akan mengalami error dan menganggap kata pertama itu merupakan masukan untuk nama, kata kedua dan selanjutnya itu bukan nama. Jadi kita perlu menjadikan nama ini yang ada spasinya itu menjadi tidak ada spasinya, yaitu dengan mengubah salah satu spasinya itu menjadi underscore. String space name ini untuk mengubah string nama, mengubah spasi menjadi underscore. Lalu selanjutnya untuk string non space name. Jadi untuk space name itu mengubah spasi menjadi underscore, maka di sini underscore dirubah menjadi nama. Kasusnya seperti ini. Maka ketika kita mengambil data lagi, kita akan memerlukan format nama dengan spasi, bukan menggunakan underscore. Maka setiap kita get data itu sekaligus juga mengubah spasi menjadi mengubah underscore menjadi spasi, maksud saya. Oh iya, sini saya kelupaan kalau non space name itu menjadi spasi menjadi underscore. Kebalik saja dari space name dan non space name. Oke, kita akan kembali ke fungsi mainnya tadi. Di sini fungsi pertama yaitu adalah insert data. Untuk insert data ini ada beberapa variabel di sini. Nah, di sini akan berisi jumlah data yang akan dimasukkan itu menjadi while kita akan menghasilkan data sesuai dengan jumlah data yang kita masukkan tadi. Selanjutnya kita akan memasukkan NIK pertama kali. NIK diwajibkan 16 angka agar tidak terjadi kerusakan pada tampilannya. Nah, apabila NIK itu masih belum ada di data, maka NIK itu akan diinputkan. Tapi jika NIK itu sudah ada di database, maka langsung di continue dan disuruh untuk memasukkan NIK yang lain lagi. Jika NIK tadi belum ada, maka akan masuk ke struct-nya tadi. Selanjutnya adalah nama. Nama di sini maksimal 20 huruf. Nah, namanya itu sekaligus akan masuk ke fungsi non space name-nya tadi, agar kemudian itu underscore-nya menjadi spasinya lagi. Nah, selanjutnya sama seperti tampilannya. Nah, seperti ini golongan darah juga. Lalu ada juga kondisi, ada pilihan sehat, sakit, dan OTG. Nah, selanjutnya untuk timestamp-nya akan otomatis menggunakan fungsi auto time tadi. Lalu akan memasukkan tahun, bulan, dan juga tanggal. Setiap selesai satu inputan data, maka totalnya tadi akan bertambah 1. Nah, selanjutnya akan meloop lagi sesuai dengan jumlah data yang dimasukkan. Nah, kemudian akan muncul data berhasil ditambahkan, lalu kemudian save data atau masuk ke database-nya. Fungsi kedua adalah delete data, sederhana saja. Jadi kita akan untuk memasukkan NIK. Nah, apabila NIK-nya itu ada, maka ketika melakukan pencarian dulu, kemudian NIK sama dengan yang diinputkan, maka data tersebut akan dihapus. Tapi sebelumnya kita akan menampilkan datanya dulu seperti ini tampilannya. Nah, lalu ada konfirmasi dulu apakah Anda ingin mengubah data tersebut. Jika opsinya itu ya, maka data ke I atau data ke C akan di replace dengan data setelahnya. Jadi akan digeser ke depan seperti itu. Lalu totalnya akan dikurangi 1. Kemudian data berhasil dihapus sekaligus di save data sekalian. Nah, apabila tidak ditemukan data seperti tidak ditemukan tadi, akan muncul data tidak ditemukan. Kemudian edit data. Nah, sama seperti hapus data. Di sini kita akan memasukkan NIK.
apabila ditemukan maka kita akan menampilkan datanya dulu. Akan ada konfirmasi juga di situ apakah iya, nanti kita akan memasukkan ulang identitas seperti nama, usia, jenis kelamin, golongan darah, dan juga kondisi, dan juga auto time-nya, timestamp-nya. Jadi kita seakan-akan memasukkan kembali data tersebut. Lalu apabila tidak ditemukan datanya, akan muncul data tidak ditemukan, dan proses tadi akan di save data. Proses tadi jadi langsung di database-nya itu tersimpan. Kemudian proses data mengurutkan data. Sebelumnya masuk ke fungsi data dulu. Di sini tadi di pengurutan data ada berdasarkan NRK, nama, dan juga usia. Maka dengan pilihannya itu, maka prosedurnya yaitu adalah masuk ke prosedur NIK, ada urutkan secara menaik atau menurun. Jika menaik, kita akan menemukan bubble sort seperti biasa. Bubble sortnya untuk pengurutan secara menaik dengan swap. Untuk fungsi swap itu hanya bubble sort biasa. Jadi yang X menjadi Y dan Y menjadi X, seperti itu. Untuk kita pilih yang menurun, maka akan sama saja. Tapi apabila indeks I-nya itu lebih kecil daripada I plus 1, maka dia akan di swap. Setiap prosesnya akan langsung di save. Begitu juga untuk prosedur sort name, sama intinya juga. Kemudian sort age sama juga. Kemudian ada search data, ada 5 pilihan berdasarkan NIK, name, status, golongan darah, dan juga tanggal. Itu sesuai dengan inputan user. Nah, di sini kita berdasarkan search NIK terlebih dahulu. Pencarian di sini dilakukan secara linear search. Jadi kita akan melakukan iterasi sampai total data. Nah, apabila ditemukan total data yang sesuai dengan NIK tadi, maka akan ditampilkan. Kemudian search berdasarkan nama juga sama. Masukkan nama yang dicari, itu akan diubah menjadi mengubahkan fungsi non space name juga. Jadi spasinya akan menjadi underscore seperti itu, sehingga akan bisa dicari pada database-nya. Nah, untuk menampilkannya maka akan dibalik lagi dengan ada spasinya dengan fungsi space name. Sepertinya juga sama. Lalu ada search by date, ini sedikit berbeda. Jadi di sini tadi kita diminta memasukkan tanggal, bulan, dan juga tahun sesuai dengan ketentuan. Apabila sudah valid, maka kita akan iterasi dengan if-nya itu adalah ketika tanggalnya itu sama dan bulannya itu sama dan juga tahunnya itu sama. Dan jika semuanya sama, maka itu datanya akan sesuai dengan yang ditampilkan. Lalu search status sama seperti nama dan NIK tadi, kita diberi pilihan apakah sehat, sakit, atau OTG. Apabila statusnya sama dengan apa yang ingin dicari, maka program itu akan menampilkannya. Begitu juga dengan golongan darah, ada O, A, B, dan juga AB. Nah, apabila sama juga, setelah kita cari itu sama, maka akan muncul data yang akan kita tampilkan, apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah untuk show data. Show data ini
digunakan ketika user memilih pilihan 6 dan juga 9, dan juga program baru dijalankan. Itu show data adalah saat-saat show data itu dipanggil. Nah, show data ini ada, yang pertama ada if, jika totalnya itu masih 0, itu tidak ada data untuk ditampilkan. Lalu untuk menampilkan ini, mengiterasi dari data-data yang ada, dan juga akan ditampilkan sesuai format tampilannya, seperti nama, umur, gender, dan golongan darah, dan lain-lain. Nah, jika nama itu digunakan untuk ditampilkan di layar, maka nama itu harus diproses dahulu di fungsi space name. Supaya apa? Supaya data nama yang menggunakan underscore di database itu akan diubah menjadi nama dengan spasi, seperti itu. Dan sebaliknya, maka apabila nama itu akan di save data, nah di sini itu untuk fungsi save datanya ini, maka nama itu akan diubah menjadi non space name atau diubah menjadi underscore dahulu, seperti itu. Kemudian untuk fungsi-fungsi dan prosedur yang diinputkan user sudah dipresentasikan. Sekarang kita masuk ke fungsi atau prosedur untuk pengolahan filenya. Jadi dalam pengolahan filenya ini ada get data dan juga save data. Get data ini dijalankan sejak kita menjalankan program pertama kali atau kita setelah melakukan login adminnya tadi. Nah, seperti fungsi atau prosedur pada get data pada umumnya, seperti di internet juga, maka kita akan membuat total sama dengan 0. Jadi setiap program itu dijalankan, maka total adalah sama dengan 0 karena belum ada data sama sekali. Baru kita baru membuka database-nya. Apabila belum ada, dia akan membuat. Nah, apabila tidak ada data itu, maka dia akan mereturn dan tidak ada data yang ditampilkan tadi. Nah, tapi kalau ada database-nya tadi, maka kita akan menginput file stream. Itu adalah urut dari dan menginput data dari database itu menuju program, itu namanya adalah if stream. Itu adalah urut dari NIK, nama, umur, gender, blood type, status, tanggal, bulan, dan juga tahun. Nah, jika totalnya ditambah 1, lalu apabila while ini akan terus berjalan selama masih ada data yang ada. Nah, apabila sudah tidak ada data atau end of file, maka while ini akan berhenti dan juga filenya akan tertutup. Nah, itu untuk get data. Kemudian adalah untuk save data. Tadi di get data, apabila kita belum punya data, maka kita tidak akan menampilkan data apapun. Lalu kapan kita membuat database itu? Kita membuat database itu ketika kita sudah menambahkan data. Nah, tadi apabila ketika kita menggunakan prosedur insert data, kita akan menemui bahwa saya menggunakan save data di bawahnya. Nah, untuk save data itu seperti pada prosedur pada umumnya yang juga ada di internet, kita akan membuka COVID client dahulu database. Nah, di sini sekaligus kita juga membuat filenya jika memang belum ada. Nah, dari sana kita akan mengiterasi sampai total, sampai jumlah datanya itu total yang ada di program. Nah, selama kita akan mengiterasi satu-satu program tersebut ke dalam program file database-nya dengan menggunakan OS atau out file stream.
Di sini urutannya sama seperti tadi, NIK, pemisahnya, spasi, nama spasi, umur spasi, dan lanjutannya. Nah, lalu akan di continue seperti itu. Nah, untuk di if-nya ini untuk data yang terakhir, karena untuk data yang terakhir kita tidak perlu memasukkan enter seperti itu. Nah, sedangkan untuk data bukan data yang terakhir kita perlu masukkan enter. Lalu setelah itu kita close datanya dan sudah berakhir. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.